Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Nadia Septiana Rizky, NIM 48, dan rekan saya Rizda Razak, NIM 58, Farah Paradisa, NIM 66. Di sini kami akan mempresentasikan tentang aksiologi masalah nilai. Pengertian aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi, yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat terdapat dalam suatu pengetahuan. Aksiologi berasal dari kata Yunani yaitu aksion, artinya nilai, dan logos artinya teori, yang berarti teori tentang nilai. Makna yang dikandung oleh nilai dan yang baik ada 8, yaitu yang pertama, masalah penggunaan istilah baik. Yang kedua, masalah baik dan masalah nilai. Kata baik dipakai dalam arti yang berbeda-beda di masing-masing pernyataan. Masalahnya akan bercampur aduk jika berbagai penggunaan istilah baik tersebut diberi makna yang setara. Terkecuali kalau kita dapat menunjukkan bahwa memang terdapat inti makna yang sama yang terdapat dalam penggunaan pernyataan. Yang ketiga adalah filsafat nilai. Aksiologi ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai, yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Di dunia ini terdapat banyak cabang pengetahuan yang bersangkutan dengan masalah-masalah nilai yang khusus, seperti ekonomi, estetika, etika, filsafat agama, dan epistemologi. Epistemologi bersangkutan dengan masalah kebenaran, etika bersangkutan dengan masalah kebaikan, dan estetika bersangkutan dengan masalah keindahan. Yang keempat adalah yang bernilai dan yang diberi nilai. Kelima, nilai intrinsik dan nilai instrumental. Kiranya sudah jelas bahwa ada hal-hal yang diinginkan orang meskipun secara intrinsik tidak bernilai atau kadang-kadang bukan bersifat merugikan. Yang keenam, situasi nilai. Yang ketujuh, pendekatan-pendekatan dalam aksiologi. Yang kedelapan, sejumlah makna nilai. Rizda Razak, NIM 1903 101058 akan melanjutkan presentasi dari saudara Nadia, yaitu nilai merupakan kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan. Kualitas merupakan suatu yang dapat disebut dari suatu objek atau suatu segi dari barang, sesuatu yang merupakan bagian dari barang tersebut dan dapat membantu melukisnya. Adapun kualitas empiris didefinisikan sebagai kualitas yang diketahui atau dapat diketahui melalui pengalaman. Yang pertama ada kualitas melukiskan suatu objek, yang kedua ada kualitas empiris, yang ketiga ada sesat pikiran naturalistis, yang keempat ada pemahaman atas kualitas nilai, yang kelima verifikasi melalui pengalaman, dan yang terakhir nomor 6 ada tolak ukur kajian terhadap nilai. Lalu selanjutnya yaitu nilai sebagai objek suatu kepentingan. Seringkali orang tidak sepakat mengenai suatu nilai walaupun nilai tersebut sudah jelas. Apabila seseorang mempertimbangkan tanggapan-tanggapan penilaian yang lain yang dibuatnya mengenai barang sesuatu atau tindakan, maka pasti akan dijumpai semacam keadaan, perangkat, sikap, atau kecenderungan untuk setuju dan menentang. Yang pertama, nilai sebagai hasil pemberian nilai. Menurut Dewey, meskipun kebaikan kiranya bersangkutan dengan akibat-akibat, namun kebaikan itu tidak sekedar bersangkutan dengan hasil-hasil jangka pendek dari suatu keinginan yang dangkal. Yang kedua, hubungan sarana tujuan. Dalam teori evolution, Dewey mengatakan bahwa pemberian nilai menyangkut perasaan, keinginan, dan sebagainya. Pemberian nilai tersebut juga menyangkut tindakan akal untuk menghubungkan sarana dengan tujuan. Seluruh keadaan harus diperiksa ulang dan harus diramalkan kemungkinan yang dapat terjadi sebelum orang dapat menetapkan nilai pada barang, suatu, atau perbuatan tertentu.
Lalu yang ketiga ada sarana dan tujuan tidak terpisahkan. Dewey juga memperingatkan agar orang tidak hanya mempertimbangkan tujuan sebagai pembenaran setiap macam sarana yang digunakan. Karena itu, sarana sendiri dapat menimbulkan akibat-akibat yang berbeda dengan apa yang digendaki atau diramalkan. Lalu, yang keempat ada nilai-nilai yang diciptakan oleh situasi kehidupan. Nilai-nilai yang diciptakan oleh situasi kehidupan. Pemberian nilai bermula hanya apabila orang menghadapi situasi masalah. Artinya, bermula pada suatu keadaan yang di dalamnya terdapat ketegangan dan tiada ketertiban. Jika seseorang pada suatu waktu tertentu memberikan tanggapan atau melakukan penilaian, maka ia melakukannya dalam rangka memulihkan ketertiban serta menghilangkan ketegangan. Maka penilaian yang dilakukan bersifat dinamis serta relatif terhadap situasi yang konkret. Lalu yang kelima ada ketidaksepakatan mengenai nilai-nilai. Lalu yang kelima ada ketidaksepakatan mengenai nilai-nilai. Kini mungkin timbul pertanyaan, apakah jadinya kalau ada orang tidak sepakat mengenai suatu nilai? Bahkan mungkin ketentangan pendapat. Saya kira dalam hal semacam ini, Dewey akan mengatakan bahwa ketidaksepakatan itu ada dua macam, yaitu yang pertama, ketidaksepakatan faktual, dan yang kedua, ketidaksepakatan semu. Jika kedua orang tadi bersepakat mengenai tujuan yang hendak dicapai, maka pastilah ketidaksepakatan tersebut menyangkut cara-cara dikehendaki untuk dilakukan dalam mencapai tujuan dengan menggunakan sarana-sarana tertentu. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Perkenalkan, saya Farah Paradisa, NIM 19 03 10 10 66. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori praktisme mengenai nilai. Yang pertama, nilai sebagai hasil pemberian nilai. Menurut Dewey, meskipun kebaikan kiranya bersangkutan dengan akibat-akibat, namun kebaikan tidak sekedar bersangkutan dengan hasil-hasil jangka pendek dari suatu keinginan yang dangkal. Nilai bukanlah suatu yang dicari untuk ditemukan. Nilai bukanlah suatu kata benda atau bahkan juga kata sifat. Masalah nilai sebenarnya berpusat sekitar perbuatan dan memberi nilai. Yang kedua, hubungan sarana sampai tujuan. Dalam teori of valuation, Dewey mengatakan pemberian nilai menyangkut perasaan, keinginan, dan sebagainya. Pemberian nilai mencakup tindakan akal untuk menghubungkan sarana dengan tujuan. Dengan seluruh keadaan harus diperiksa ulang dan harus diramalkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi sebelum orang dapat menetapkan nilai pada barang, suatu, atau perbuatan tertentu. Sejumlah lukisan dikatakan indah, sejumlah pernyataan dikatakan benar, dan sejumlah perbuatan dikatakan susila. Hanya sejauh hal-hal tersebut merupakan sarana-sarana mencapai tujuan-tujuan tertentu. Yang ketiga, sarana dan tujuan tidak terpisahkan. Dewey memperingatkan agar tidak hanya mempertimbangkan tujuan sebagai pembenaran bagi setiap macam sarana yang digunakan, karena sarana itu sendiri dapat menimbulkan akibat-akibat yang berbeda sama sekali dengan apa yang dikehendaki dan diramalkan. Yang keempat, nilai diciptakan oleh situasi kehidupan. Menurut Dewey, setiap situasi menciptakan nilai-nilai berhubungan dengan itu. Sesungguhnya tidak ada nilai-nilai yang abadi. Yang ada hanyalah nilai-nilai berubah-ubah yang tergantung pada keadaan. Yang kelima, ketidaksepakatan mengenai nilai-nilai. Kini mungkin timbul pertanyaan, apakah jadinya kalau ada orang tidak sepakat mengenai sesuatu, bahkan mungkin bertentangan pendapat. Dewey mengatakan bahwa ketidaksepakatan itu ada dua macam, yaitu kehendak kesepakatan faktual, kesepakatan semu. Jika kedua tadi bersepakat mengenai tujuan yang hendak dicapai, maka pastilah ketidaksepakatan tersebut menyangkut cara-cara yang dikehendaki untuk dilakukan dalam mencapai tujuan dengan menggunakan sarana-sarana tertentu. Sebagai esensi, yang pertama, keberadaan nilai-nilai dari sudut ontologi adalah menarik bahwa kaum pragmatis memahamkan hubungan antara nilai dengan yang tahu.
sedemikian rupa sehingga dalam hal ini pandangan mereka dekat dengan pandangan kaum idealis. Sesungguhnya nilai merupakan hasil ciptaan-ciptaan yang tahu atau subjek yang mengetahui. Hanya saja kaum idealis, misalnya W.M. Urban dalam buku The Intelligible World, memandang nilai sebagai satuan-satuan yang merupakan kenyataan. Satuan-satuan sejak semula sudah terkandung dengan dalam susunan kenyataan itu sendiri. Sesungguhnya salah satu pendirian dasar idealis mengatakan tinjauan dari segi eksistensi, adanya segenap kenyataan tergantung pada apa yang bernilai. Dengan begitu, Urban memberikan suatu kedudukan ontologis kepada nilai-nilai yang berupa dengan pandangan kaum realis. Yang kedua, nilai sebagai esensi. Sesungguhnya nilai-nilai yang ada dalam kenyataan namun tidaklah bereksistensi. Berhubungan dengan itu, nilai-nilai tersebut haruslah merupakan esensi-esensi yang terkandung dalam suatu serta perbuatan-perbuatan. Sebagai esensi, nilai tidak bereksistensi namun ada dalam kenyataan. Yang ketiga, nilai bukan merupakan kualitas. Esensi tidak dapat ditangkap secara indrawi. Ini berarti memahami nilai tidaklah dapat dilakukan sebagaimana kita memahami warna. Jika demikian halnya, bagaimanakah cara mengetahuinya? Sesungguhnya nilai dapat dipahami secara langsung melalui apa yang dinamakan dengan indera nilai. Pengetahuan mengenai nilai bersifat a priori dalam pengertian tidak tergantung pada pengalaman dalam arti kata yang biasa. Nilai-nilai diketahui secara langsung, baik orang dapat atau tidak dapat menangkapnya. Mencoba menunjukkan warna kepada seseorang tidak mempunyai pengalaman tentang nilai. Sama sulitnya dengan mencoba menunjukkan warna kepada orang buta. Sebabnya menurut Hartman, nilai bukanlah merupakan kualitas, melainkan merupakan esensi. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maafkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.